Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika ziarah ke satu Makkah, beliau nangis sejadi-jadinya sampai sahabat pada heran karena nggak pernah melihat Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu menangis dengan tangisan yang sehebat itu. Maka saat itulah sahabat nanya, kenapa kau nangis seperti ini? Sambil sahabat ya ta'arraf alaih, nyanyi ya, udah jangan nangis seperti ini, udah cukup nangisnya, udah cukup gitu. Jawabannya apa? Inilah tempat yang pertama kali yang menentukan. Kalau di tempat ini aku selamat, selanjutnya aku akan selamat. Jadi aku berpikir nanti kalau aku dimasukkan kubur, kira-kira selamat atau tidak? Itu mantunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang dalam tahajudnya, witirnya 1 rakaat setiap malam khatam Al-Quran. Sedekahnya luar biasa. Lihat kuburan, takut gak selamat. Sementara kita witir gak jelas, sholat gak jelas, sedekah gak jelas, lewat kuburan berani maksiat. Bu, saya tuh pernah lihat Bu, waktu nganter jenazah di kubur. Namanya kuburan kan milik orang banyak. Ketika kita nganter jenazah kan mungkin ada yang lagi ziarah. Nah kok ada yang ziarah salah satu kerabatnya yang sudah meninggal. Orangnya hidup, sepanjang perjalanan hidupnya yang dipikirkan rencana matinya nanti. Rencana matinya nanti udah dipikirkan, nanti kalau hadapi malaikat begini, hadapi kubur begini, hadapi mahsyar begini. Ini namanya ahli strategi tingkat tinggi, ahli. Nah sementara kita hidup, Masya Allah, gak punya strategi ngadepin kubur, gak punya strategi ngadepin mahsyar, gak punya strategi bagaimana masuk ke dalam surga. Untuknya kita punya wanita-wanita solihah dan pria-pria yang soleh yang membimbing kita. Dengan apa? Dengan cara yang merendahkan diri itu. Gak pernah ngomong, kamu begini ya, kamu begini, kamu begini. Langsung dikasih contoh. Aku seperti ini, tapi tidak tahu kalau menurut Allah nanti ini diterima pada gak ngerti gitu loh ya. Tapi aku seperti ini. Menurutku dia bisa jadi saksi. Nah ini yang saya pikir antum semuanya termasuk saya memetik hikmah itu. Jalan ke langit. Tadi di YouTube saya kasih judul Jalan ke Langit. Kita ini semua di bumi, tapi sedang berjalan menuju langit. Nah jalan ke langit ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, survei ke surga, survei ke neraka, balik ke bumi, kemudian semua dijabarkan, semua dijelaskan. Semua dijelaskan satu persatu. Pertanyaannya ini, apa strategimu menghadapi malaikat di kubur? Nah, sampai di sini terus noleh kanan, noleh kiri. Apa ya? Kalau nggak percaya nanti tanya sama Pak Polisi, sama Pak TNI. Kalau udah ada janji sama komandan mau diinterogasi, kira-kira persiapan nggak? Persiapan nggak? Kalau ditanya ini jawabannya, ini tanya ini jawabannya, ini tanya ini jawabannya, harus detail, betul kan? Nah Allah udah ngasih tahu kita nanti kamu dikubur akan diinterogasi. Dan saking baiknya Allah, pertanyaannya udah disiapkan, pertanyaannya di-share. Nah kalau udah jelas pertanyaannya, sebetulnya jawabannya jelas enggak? Jelas, tapi jangan salah. Berapa banyak teman itu gagal akad nikah? Diulang berkali-kali. Betul ya? Temannya sudah hafal di luar kepala. Begitu dipegang sama tangan mertua, hilang hafalannya. Pernah ada lihat kejadian semacam itu? Dan ada yang sebaliknya, mertuanya udah hafal semua bagaimana cara menikahkan anaknya yang perempuan dengan calon menantunya. Begitu megang tangan calon mantunya ini dipegang, mertuanya lupa semua. Nah kalau itu baru depan antara mantu sama mertua dalam cinta, hafalan bisa hilang. Bagaimana kalau berhadapan dengan malaikat
Munkar dan Nakir bukan dalam bentuk cinta, tapi interogasi langit, saudara-saudara. Man rabbuka? Entah malaikat, man rabbuka? Jawabnya berikut. Internet. Masya Allah, urip game terus. Game online hidupnya. Man rabbuka? Game online malaikat. Masya Allah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Man rabbuka? Rokok malaikat. Karena hidupnya gak pernah bisa sama rokok. Kalau yang rokok pusing, sehingga di kepalanya ada rokok. Man rabbuka? Rokok malaikat. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Man rabbuka? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lurus. Kagetnya sholawat. Oh, ini bukan cuma sekedar tahu siapa Tuhannya, bahkan tahu siapa nabinya, bahkan ngejak sholawat. Malaikatnya kira-kira sholawat enggak? Wih, ikut dong perintahnya. Sholawat berlaku untuk seluruh makhluk Allah, termasuk malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini kalau kita kagetnya nanti sholawat, malaikatnya kalau sholawat, begitu malaikat ikut sholawat, aduh, udah gak usah dilanjut, lulus. Enak gak enak? Makanya apa yang mau kita persiapkan untuk jawab malaikat ini dipikir gitu loh. Makanya kita diajari baca surat Al-Mulk tiap hari. Biar apa? Ini yang amankan nanti di kuburan. Nah, kita Yasin tidak diwoco, Al-Mulk tidak diwoco, Waqiah tidak diwoco, sholawat gak ada wiriti. Wirid sholawat gak ada. Masya Allah, sedekah kadang kolong. Ya kadang kolong. Ya jadi pegangan betul untuk dikubur apa? Sementara Syarifah Anissa tadi, selain ibadahnya luar biasa, punya yang untuk menghadapi kubur apa itu? Surat Al-Ikhlas dibaca sebanyak mungkin tiap hari. Bukan sekedar dibaca, bahkan ambil biji-bijian biar jadi saksi, biar nanti membela. Masih ingat kisahnya orang yang istiqomah baca surat Yasin? Ada satu waliullah, ini yang percaya monggo, alhamdulillah. Yang nggak percaya juga hati-hati. Karena nggak percaya sama kisah wali itu juga ngeri. Anehnya Superman percaya, Batman percaya, superhero percaya. Dikasih kisah wali, mengada-ada. Alhamdulillah, min kisah wali. Nah itu orang-orang yang bersuperman, Batman dan superhero itu karena memang di negaranya mungkin saat itu belum ada wali, gitu ya, belum ada wali. Nah kok baca bukunya umat Islam ke isi wali, kok ada wali so ngabur, ada wali so ngilang gitu ya. Akhirnya menjadi novel. Nah kita yang umat Islam nggak belajar kisah wali, tapi kisah superhero Hollywood. Masya Allah. Kisahnya Aulia itu aneka ragam yang luar biasa, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kisah kewalian para sahabat maupun tabi'in sampai sekarang ya, sampai hari ini. Kisah Aulia itu luar biasa untuk menguatkan hati. Ini ada satu wali istirahat di kuburan. Para wali dulu tuh kalau menyepi suka di kuburan. Ya suka di kuburan. Nah kebetulan ada orang barusan meninggal dunia. Dikubur di situ, wali masih di bawah pohon, dia ada orang dikubur. Selesai dikubur, walinya belum pergi, masih di sini. Nah terus walinya setengah sadar tertidur atau melek, kondisi di antara tidur dan tidak tidur, tengah-tengah itu melihat ada seekor anjing, ya seekor anjing jalan masuk ke dalam kuburnya orang tadi. Masuk dalam kuburnya orang tadi. Gak lama kemudian jalan satu orang pakaian serba putih juga masuk ke dalam kubur orang tadi. Gak lama kemudian yang baju putih tadi keluar, bajunya sudah robek. Akhirnya orang saudara nanya, kamu siapa? Kok masuk kubur itu? Dan itu anjing itu siapa? Kok masuk kubur? Kok bisa ambles di kubur? Dijawab, itu anjing adalah amal-amal buruknya semasa hidup di dunia.
Dan aku adalah surat Yasin yang biasa dia baca setiap hari. Tapi aku kalah sama amalan buruknya karena terlampau banyak. Tapi aku datang untuk bela dia. Tapi aku kalah karena amal buruknya terlampau banyak, dosanya terlampau besar. Tapi mending nih jangan saya bela. Mesti punya Yasin. Nah kalau kita Yasin nggak punya, wakil nggak punya, mulut nggak punya, sholawat nggak punya, zikir tahlil nggak punya, sodako nggak punya, cari ilmu nggak punya, dikubur gitu mau pasrah bongkoannya, ya diremuk no. Begini nih Pak harus disebutkan karena orang sekarang lupa gitu ya. Sekarang kan masuk kubur belum selesai gitu ya. Jangan ada pertanyaan muka wanakir, gitu. Ada itu semua. Ada, maka persiapan menuju kubur ini harus betul-betul dipikirkan. Salah satunya adalah dengan banyak sholawat pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Karena Rasul bersabda siapa yang pagi sholawat 10, sore sholawat 10, adrokat bersyafaati, maka dia dapat syafaatku. Apa artinya syafaat? Dapat pembelaanku, dapat pertolonganku. Jadi masalahnya apapun aku yang nolong, problemnya apapun aku yang akan bela. Syaratnya sholawat 10 di pagi hari, sholawat 10 di sore hari. Ringan, bukan disuruh baca Al-Ikhlas 2000 kali, enggak. Sholawat 10 pagi, 10 sore, ringan. Tapi setan itu tahu amalan ringan ini berbahaya. Untuk apa? Untuk setan. Karena usahanya setan goda manusia akan berantakan semua kalau manusia mengamalkan sholawat 10 kali di pagi hari, 10 di sore hari. Makanya setan membuat pasukan khusus, tim khusus. Untuk apa? Membisikkan ke telinga umat Islam, sholawat itu amalan ringan. Gak seperti tahajud. Tahajud itu amalan berat, pahalanya besar. Sholawat itu bukan sesuatu. Kamu kalau puasa Daud itu kamu sesuatu. Kalau sholat bukan sesuatu. Udah kamu nggak usah sholawat. Puasa Daud aja. Kamu baca Al-Quran yang banyak saja. Diiming-imingi amal soleh lain dan semua memandang sholawat ini seakan-akan amalan remeh. Amalan remeh. Dan faktanya itu berhasil. Betul. Kalau ditanya itu nanti coba cek tadi pagi.